Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manggio, hari ini Manggio akan memberikan sebuah gambaran tentang 12 syarat menjadi seorang mufasir, di mana ini adalah syarat-syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mufasir menurut seorang ahli ulumul Quran, yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama, sahabat Manggio, adalah seorang mufasir Quran itu harus memahami ilmu bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita sebagai seorang mufasir, seorang muslim yang ingin menerjemahkan Al-Quran harus memahami bahasa Arab dengan baik. Yang kedua, sahabat Manggio, adalah seorang mufasir harus memahami dan menguasai ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan i'rab diantaranya, di mana perubahan i'rab ini akan memberikan arti yang berbeda dalam sebuah kata atau dalam sebuah kalimat. Maka seorang mufasir harus menguasai ilmu nahwu. Yang ketiga, sahabat Manggio, adalah seorang mufasir ini menurut As-Suyuti itu harus menguasai ilmu shorof. Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata, wajan, dan maujun kata serta sifatnya. Karena ini sangat penting di dalam memahami struktur kata Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat, sahabat Manggio, adalah ilmu etimologi atau ilmu asal-usul kata yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga akan memahami apakah ini adalah kata dari bahasa Arab asli atau dari bahasa turunan yang lainnya. Sahabat Manggio, yang kelima yang harus dikuasai di dalam memahami ilmu tafsir adalah 3 cabang ilmu balaghah. Jadi seorang mufasir harus memahami 3 cabang ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi, di mana semua ilmu ini adalah membahas tentang susunan kata, susunan makna, terus kemudian mana yang tersamar dan tidak, kemudian kesempurnaan kata dan sebagainya. Ini harus dikuasai oleh seorang mufasir. Yang keenam adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan, bagaimana cara mengucapkan Al-Quran, bagaimana cara mengucapkan bahasa Al-Quran, karena beda mengucapkan akan beda maknanya. Nanti Manggio akan jelaskan di keterangan selanjutnya. Kemudian yang ketujuh adalah ilmu usuluddin, ya. Ilmu usuluddin itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal usul asasnya agama, ya, asasnya din, ya. Maka ini adalah sangat penting karena mufasir harus benar-benar komprehensif. Yang kemudian yang ke-8, sahabat Manggio, yang harus dikuasai ketika kita mau menafsirkan Al-Quran, ini adalah ilmu usul fikih, ya. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang berkaitan dengan istinbat hukum, ya. Bagaimana tentang hukum-hukum fikih, ya. Produk-produk asal usul fikih. Nah, ini adalah sangat penting di dalam membahas dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ke-9 adalah ilmu asbabun nuzul. Ilmu asbabun nuzul ini adalah ilmu yang sangat penting di dalam membahas tentang bagaimana kapan turunnya, apakah di Mekah, apakah di Madinah, apakah Mekah awal, Mekah tengah, Mekah akhir, atau Madinah awal, Madinah tengah, atau Madinah akhir. Ini sangat penting tentang memahami ilmu asbabun nuzul, karena dengan memahami ilmu asbabun nuzul kita bisa paham ayat ini sedang dalam kondisi apa, surat ini sedang dalam kondisi apa. Nah, ini adalah sangat penting, ya. Yang ke-9 adalah ilmu nasih mansuh, ya. Ilmu nasih mansuh ini adalah ilmu yang berkaitan dengan nasah atau nasih atau penghapusan ayat satu dengan ayat yang lain. Dan ini harus paham, karena ketika tidak memahami maka akan terjadi pemahaman yang mungkin tidak sesuai dengan maksud daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, kemudian yang ke-11, ya sahabat Manggio, harus memahami tentang ilmu hadis.
Karena ada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang harus dijelaskan dengan hadis, seperti tata cara wudhu dan sebagainya. Ini adalah harus dibahas dengan ilmu hadis, ya. Ilmu hadis ini membahas tentang apakah ini hadisnya juga hadis marfu atau hadis maudhu atau hadis doib atau hadis yang mutawatir dan sebagainya. Ini adalah ilmu-ilmu yang harus kita ketahui, karena banyak juga Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis, kan gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ilmu yang disebut dengan ilmu muhibah, atau ilmu yang diberikan oleh Allah langsung kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, itulah sahabat Mangjo 12 syarat atau kompetensi ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir. Ternyata untuk menerjemahkan Al-Quran atau untuk menafsirkan Al-Quran membutuhkan ilmu yang begitu dahsyat, dan insya Allah Mangjo percaya bahwa siapapun bisa menerjemahkan Al-Quran, bisa menafsirkan Al-Quran, tentu dengan batas-batas dan tentu dengan aturan-aturan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Terima kasih dari Mangjo, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.